direkam gitu. Nah, jadi nilainya kan bisa kita record gitu. Kalau ada post test atau ada apa, materinya bisa di-share ya, Bu Leli yang materi itunya. Pak Ketut boleh di-share ke mahasiswa ya. Boleh, boleh, silakan. Nanti Maaf materi. tadi nggak dengar. Nah, baru on lagi kamu ini speakernya. Nah, Sorry. mangga Pak Ketut, biar kelasnya berjalan interaktif. Dan ini teman-teman, ini bagus ya materi ini dan ini ternyata bukan dalam konteks hanya penelitian apa skripsi atau tesis atau disertasi ya. Ternyata saya cek itu ini bagus juga ketika kita misalnya ingin bercita-cita menjadi entrepreneurs ya. Nanti akan disinggung juga Bill Gates itu apa sih dia patennya atau apa itu. Demikian juga nanti teman-teman kalau apa kemarin juga saya ke Tasik tuh ya, ke Tasik itu ada satu apa seseorang yang punya bisnis proses yang bagus itu ya, dan ini bisa diduplikasi ternyata. Jadi namanya Kak Pasar gitu ya. Jadi beliau jemput apa pesan order dari apa dari pelanggan gitu ya, terus beliau punya jaringan, terus ngambil dari pedagang-pedagang pasar, dan itu create marginnya luar biasa. Nah, apakah seperti ini bagaimana ya supaya bisa terlindungi, kan bisa jadi diduplikasi secara lebih ini ya dicontoh gitu kan, kalau itu udah contoh atau big player masuk kan bahaya juga gitu kan. Nah hal-hal seperti ini bisa teman-teman tanyakan ya ke Pak Ketut ya, Ivan, ketika kalian ingin menjadi seorang pengusaha atau apa satu bisnis proses yang bisa dilindungi ya, atau fintech misalnya, kan ini penting juga ya untuk bisa memastikan keberlangsungan bisnis kita ya. Kalau bisnis kita berlangsung sesaat terus ada yang mencontek ya selesai kan kita dengan modal yang besar gitu ya. Jadi ini ada ya, wah ada nih tes, ini post tes pretest nih Pak. Ya, dua-duanya di tengah-tengah lah, karena ini tengah-tengah kemarin nggak sempat pretest. Oh iya, enggak. Kita Kalau cek. gitu sudah oke Pak ya speakernya? Teman-teman Speakernya oke, udah bisa dengar kan ya? lebih jelas kayaknya. Jadi enggak Pak Ketut, sebelumnya terima kasih juga nih kedua kalinya sudah datang bersilaturahmi ke kita, dan silakan untuk melanjutkan materi yang minggu lalu sudah disampaikan ya. Enggak. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak Iqbal, kemudian Bu Leli, adik-adik mahasiswa semua. Jadi mungkin di awal kita awali dengan tes saja dulu, ya 5-10 menit lah. Yang penting kami ingin tahu sejauh mana kemarin materi yang sudah disampaikan sebenarnya ya. Mohon maaf telat men-share materinya. Ya jadi dianggap pretest lah sekarang karena kemarin materinya belum di-share. Dan memang saya coba untuk mencari kasus-kasus, kemudian yang terkait KI untuk di ekonomi syariah. Memang nanti kita coba juga penelusuran ya di DJKI, di WIPO, dimanapun memang lebih banyak kepada hak cipta. Kemudian nanti ke entrepreneur tadi yang dikatakan Pak Iqbal, itu nanti adalah terkait dengan bagaimana apa yang bisa kita lindungi dari produk kita. Intinya seperti itu. Karena banyak sekali produknya sudah laku, sudah terjual, ya sudah omsetnya tinggi, ratusan, bahkan mungkin sampai ratusan juta. Tetapi ternyata misalnya salah satu contoh mereknya belum didaftarkan. Nah, merek itu kemudian di tengah-tengah begitu laku, seperti saya contohkan kemarin bensu itu, terus kemudian diprotes oleh orang lain dan tidak boleh digunakan. Nah, untuk membangun usaha dari nol lagi, ya brandingnya, ya kan brandnya itu adalah kita tidak hanya menjual. Kalau kita beli di Jogja misalnya ke toko-toko ya swalayan, kita tidak pernah memeriksa isi dari produk tersebut. Tapi yang kita lihat adalah mereknya. Seperti air minum dalam kemasan gitu kan. Semua dulu merek disebutnya Aqua. Ya karena orang tahunya Aqua itulah yang berkualitas. Coba kalau Aqua airnya diganti apapun dibeli kan. Makanya banyak terjadi pemalsuan ya kan, tutupnya diganti, airnya diganti segala macam. Sedangkan kalau air Aqua dimasukkan ke dalam merek yang tidak terkenal, ya sama saja tidak laku. Itulah kekuatan satu merek. Tadi disebut-sebut Bill Gates, ya mungkin ada sambil ngerjakan aja ya, kita ngobrol aja dulu Pak Iqbal di awal. Hari ini juga ada yang posting, kata itu saya juga belum ngecek kebenarannya. Katanya Bill Gates terkait dengan terorisme.
ya, biological terrorism tadi ya, banyak yang nyebar di WA group. Nah, itu benar atau tidak? Tapi yang pasti adalah Bill Gates orang terkaya karena kekayaan intelektual. Itulah kira-kira yang bisa disampaikan. Bisa semua mengakses, adik-adik, untuk kuisnya? Sambil mengingat-ingat, sehingga nanti kalau misalnya ada yang belum paham dari soal-soal kuis tersebut, nanti kita bisa diskusikan lagi. Karena intinya adalah bagaimana intelektual supaya tidak salah. Ya, supaya tidak salah dan juga kita tidak melanggar hak cipta ataupun KI lainnya dari orang lain. Itu yang sering terjadi kadang-kadang. Tapi kebanyakan kalau untuk yang entrepreneur, karena mereka mulainya dari nol, kemudian mereka membuat tanpa, artinya karena ketidaktahuan, ya mereka jalan saja, ya yang penting jalan dulu, mereknya udah bagus, gambarnya sudah bagus, logonya sudah bagus. Nah, tetapi kadang-kadang tidak melakukan penelusuran dulu, sehingga begitu bagus, begitu laku, ternyata sudah punya orang lain. Orang lain yang belum tentu juga kita yang mencontek, tetapi kadang-kadang orang lain juga yang mencontek ke kita. Mencontek ke kita, terus kemudian didaftarkan. Nah, itu maling teriak maling namanya. Jadi kita yang punya, tapi kita yang disebut malingnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Ya, untuk pengisian NIM, ya diisi angkanya saja, hurufnya tidak usah disebutkan. Misalnya H dan yang lainnya tidak usah dimasukkan. Jadi masukkan angkanya saja. Coba saya cek sudah ada yang selesai belum. Oke, belum ada. Untuk tesnya ditulis pretest saja dulu. Semua ya. Sudah? Pada selesai? 2 menit lagi.
Oke, saya kira cukup ya waktunya. Silakan di-submit saja. Sudah ada 6 orang yang submit. Ini nilai tertinggi baru 62 orang. Baik, mungkin kita lanjut saja dulu ya, adik-adik semua. Baik, Iqbal dan Bu Leli. Jadi kita lanjutkan sedikit terkait dengan kekayaan intelektual. Mungkin nanti materi terkait KI-nya sendiri bisa dibaca ya sambil mendengarkan, mungkin bisa dibaca-baca sehingga nanti yang bingung ya karena nilainya masih 60 tertinggi, banyak yang dapat 10 nih. Jadi mungkin nanti bisa diskusi lagi ya karena kemarin sekilas kita bahas terkait dengan kekayaan intelektual atau udah lupa karena minggu kemarin. Baik, saya coba screen share. Oke, sudah kelihatan Pak Iba? Kelihatan Pak, kelihatan. Baik, terima kasih. Baik, jadi adik semua, jadi tadi disampaikan bahwa bagaimana Bill Gates misalnya bisa kaya raya karena kekayaan intelektual. Ya, nanti ada berbagai hal di sini, salah satunya adalah kekayaan intelektual yang biasanya banyak memang sih paten, merek, ya desain, tapi yang paling banyak itu adalah paten dan merek ini biasanya yang kita harus melisensi, kita harus membayar secara tidak langsung. Kalau kita memberi barang yang bermerek, itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan barang tanpa merek. Ya. Kemudian kita lihat misalnya sepatu saja, buatan Cibaduyut, kemudian dikirim kemana, dikasih merek, nah kemudian kita beli lagi dengan harga yang mungkin puluhan kali lipat. Tas juga demikian ya, tas dari Bogor dikirim ke Singapura, di sana dikasih merek, kemudian balik lagi kita yang beli di Singapura atau kita impor. Seperti itu banyak kejadian. Nah ini salah satu contoh bagaimana kenapa sih orang itu bisa kaya dari kekayaan intelektual. Ini salah satu contoh adalah dari kekayaan intelektual yang berupa paten sederhana yang umurnya hanya 10 tahun. Ini kalau punya hanya satu. Nanti kalau seperti Bill Gates misalnya yang punya ratusan ya atau 10 saja seperti ini. Berarti kan tinggal kipas-kipas saja. Di sini kalau kita lihat di akhir-akhir beberapa tahun yang lalu itu kan tutup botol flip top ini menjadi tren. Ya. Ternyata lebih mudah membukanya, tidak perlu buka, tinggal tarik ya, tinggal buka. Sekarang misalnya di botol madu pun ya. Nah, itu kan tinggal pakai flip top saja sehingga tidak tumpah dan yang lainnya. Nah, kita lihat biasanya kalau kita ingin membangun suatu produk, itu biasanya nih Pak Iqbal nih jagonya, survei pasar dulu, ada nggak yang mau beli? Kan itu ya, biasanya dibutuhkan nggak oleh masyarakat. Sekarang misalnya kita lihat, oh stunting, berarti kita butuh produk yang mudah dibawa, yang instan, yang kaya gizi. Nah, itu makanya orang-orang itu berpikir kira-kira apa nih? Dan disukai oleh anak-anak. Kan itu ya, karena kebanyakan biasanya kan anak-anak. Walaupun dari ibu hamil pun itu menentukan apakah nanti bayinya stunting atau tidak. Terus kita hitung, jumlah penduduk Indonesia ini berapa? 250 juta jiwa, misalnya 280 juta jiwa. Dari situ berapa yang berumur anak-anak? Atau kita lihat misalnya kalau di ekonomi ya, kita menghitung market share-nya kira-kira berapa nih? Berapa produk kompetitifnya? Nah, dari situlah muncul kira-kira di sini dalam subsidikan pasar Indonesia itu terjual 10 juta unit per hari. Karena kan dihitung dari 280 juta, misalnya 10 juta sajalah kita ambil karena dihitung udah umur segala macam.
Terus kemudian untungnya nggak besar, Rp10. Ya, dari Rp2.000 yang dijual misalnya udah termasuk botol, kemudian airnya segala macam ya. Sekarang malah kalau yang Pororo itu berapa harganya? 12.000. Itu anak saya beli karena kenapa? Karena botolnya itu, flip topnya itu, bukan karena minumannya. Kadang-kadang nggak suka. Nah, kalau Rp10, 10 juta per hari, berarti kita lihat di sini, itu kita akan mendapatkan 10. Artinya 100 juta per hari. Kan gitu ya. Kemudian 1 bulan 3M, 1 tahun 36M, 10 tahun 360M. Pensiun jadi dosennya. Jadi gajinya dosen kira-kira, aduh kalau jadi dosen ngumpulin 360 juta M, sampai kapan ya? Nah, nabung. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya ingin sini membandingkan kalau tidak kita lindungi. Kadang-kadang, oh laku kok, udah tahu kan segala macam, nggak perlu dilindungi segala macam. Ternyata 6 bulan itu memang laku di pasaran. Dan orang kita itu kreatif, kreativitas itu sangat tinggi. Begitu melihat produk ini laku segala macam, dibuatlah dan lebih bagus lagi. Motif-motifnya, modelnya lebih bagus, lebih mudah digunakan, sehingga market share-nya berkurang. Terus kita tidak bisa menuntut ganti rugi karena kita tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah milik atau kekayaan intelektual kita. Sehingga keuntungannya ya sudah, kalau 6 bulan kira-kira ya hanya 18M. Dibandingkan dengan kalau 10 tahun 360M. Ya, jadi hanya 6 bulan saja kita untungnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh dari bahwa KI itu dapat diwariskan karena kalau kita bicara hak cipta, terutama lagu musik ya yang sekarang ada PP-nya kemarin yang ditanyakan beberapa teman di kelas ini. Nah, ini kalau Deddy Kempot kemarin meninggal umur berapa? 50, berarti di sini perlindungannya dia ditambah lagi 70 tahun sejak dia meninggal. Karena dia pasti pribadi kalau ini. Kecuali kalau misalnya milik institusi itu hanya 50 tahun totalnya. Nah, ini sehingga banyak sekali ya lagu-lagu yang dipakai di karaoke, kemudian kemarin juga ada kasus mungkin yang hobi nonton bola nih Pak Iqbal nih, hobinya nonton bola ini, nobar, atau semalam misalnya nonton MotoGP, ternyata di kafe-kafe itu digerebek. Kenapa? Karena license untuk penyiaran, hak cipta untuk penyiaran itu adalah untuk individu, bukan untuk publik. Nah, seperti itu. Makanya menyiarkan misalnya Trans7 ya untuk MotoGP ya dia yang berhak menyiarkan untuk ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya yang berlangganan atau dia yang bisa mengakses Trans7. Tetapi kalau saya dulu juga mikir orang nobar kan sama aja kan individu juga yang nonton. Ya kan? Ternyata sekarang itu diatur. Ternyata itu melanggar hak cipta. Ya, sehingga harus kalau mau nobar pun harus dia minta izin at least. Nah, kemudian untuk lagu di sini dan musik itu ternyata walaupun sudah kita jual putus, ya, misalnya menciptakan lagu kemudian sudah dijual, waduh, udah kadung jual murah nih. Nah, ternyata itu setelah 25 tahun itu kembali lagi haknya ke pemiliknya. Jadi bisa dijual lagi ke orang lain atau diperpanjang kontraknya dengan penjualan tersebut. Nah, ini yang Bill Gates. Kita lihat yang pagi ini beritanya rame, kemudian sini dia dari paten, di sini ada patennya itu 209.000. Ini udah tahun 2020 kemarin. Sekarang mungkin udah nambah berapa. Nah, kalau masing-masing tadi jadi paten kan nanti ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, bayangkan tadi kalau masing-masing 360M atau kali 2, nah kali 209.000. Nah, itu hitungannya triliun kan gitu ya. Dari lisensinya. Kemudian merek, siapa yang tidak menggunakan Microsoft nih segala macam ya. Nah, ini juga ada 1.282 merek. Seperti kemarin bahwa merek itu bernilai sangat tinggi. Habibie, nah ini juga yang Mr. Crack kita tahu. Jadi dia mempunyai 46 paten global, ya, paten dunia yang digunakan hampir oleh seluruh badan antariksa atau penerbangan di dunia. Nah, ini sebenarnya tadi nggak goyang-goyang kaki ya. Nah, kipas-kipas ini duitnya ngalir. Nggak perlu jadi presiden, sebenarnya nggak perlu pulang ke Indonesia. Beliau kalau misalnya itu udah tinggal uangnya udah cukup
untuk anak cucunya pun udah cukup sebenarnya. Nah, bayangkan kalau misalnya salah satu dari Anda nanti bisa memproduksi produk, merek, dan yang lainnya yang itu bisa digunakan dan itu juga bisa menghasilkan. Nah, ini mungkin pengetahuan umum saja, mungkin nanti jadi pejabat, jadi rektor, kita kan nggak tahu ya, pulang jadi sekarang S1, S2, karena banyak sekali ternyata. Kalau zaman dulu kelihatan ya Pak Iqbal ya, siapa yang mau jadi rektor, siapa yang mau jadi presiden itu udah karirnya udah jelas gitu. Kalau yang nggak jelas itu nggak mungkin gitu. Kalau sekarang kan artinya bisa dari independen dan lainnya ternyata tiba-tiba. Kemudian juga teman dari diploma, kemudian masuk S1, S2, S3 bareng, S2 pulang dari rektor. Nah, karena memang kesempatan di luar tinggi atau peluangnya lebih tinggi dibandingkan misalnya di daerah Jakarta atau Jawa. Nah, ini untuk akreditasi saya kira itu adalah memang diperlukan ya karena ditanya berapa jumlah kekayaan intelektual dari mahasiswa maupun dosen. Ya, di sini ya, sebutkan karya dosen atau mahasiswa. Artinya mahasiswa itu berperan ya dalam misalnya akreditasi perguruan tinggi dari segi kekayaan intelektual. Kemudian, nah kalau ini buat kita, kami yang dosen-dosen, nah dulu orang nggak mau itu meng-KI-kan karena memang hukumnya nggak jelas. Karena kapan diklaimnya, kapan bisa diklaim atau tidak di PK 2019, nah ini sekarang udah bisa. Dan kalau nasional di sini 30, atau kalau udah dipakai industri itu 40. Jadi setara dengan KUM-nya atau nilai dari jurnal internasional bereputasi. Kan sekarang kan banyak profesor-profesor muda ya. Nah, ini angkatan Pak Iqbal juga bentar lagi profesor nih. Kemarin kan Pak Asep, kemudian Pak Anuraga, itu kan baru 2005, sekarang udah jadi profesor ini, muda-muda. Ya kalau dulu yang namanya profesor itu pasti udah sepuh, udah bungkuk-bungkuk, itu baru jadi profesor karena kumnya udah numpuk. Nah kemudian kalau dari FEM misalnya dari komisaris kemana? Kalau misalnya tidak ada paten, itu bisa masuk ke karya ciptaan di sini desain mesin, geografis, ya karya cipta berupa pengajaran, buku ajar dan yang lainnya, ya termasuk yang diklaim sebagai KI. Itu nilainya 15 dan dibatasi biasanya karena kan ini bisa menghasilkan satu semester mungkin bisa banyak sekali ya yang menulis buku dan yang lainnya. Kemudian ini artinya kalau output riset ya kalau penelitian misalnya kalau outputnya dia berupa KI itu nanti ada biaya tambahan ya satuan biaya keluaran tambahan misalnya di sini ada walaupun kadang-kadang Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian antar kementerian itu kadang nggak sinkron. Ya seperti kemarin kita bawa paten hak cipta terdaftar, hak cipta itu nggak perlu didaftarkan ya, artinya dia dicatatkan. Kemudian ini paten atau hak cipta granted, nggak ada hak cipta itu granted ya kemarin makanya mungkin nanti di soal-soal banyak jebakan ya sehingga nilainya karena memang itu bukan S1 sih sebenarnya untuk S2, S3 biasanya soal untuk yang tadi. Jadi wajar kalau misalnya nilainya kecil, tapi nanti setelah baca ternyata itu yang dimaksud gitu karena kemudian di sini ya varietas juga termasuk yang kemudian ada peraturan baru ya PP 77 tahun 20 kalau partai dimanfaatkan oleh pemerintah ternyata kita nggak perlu bayar. Nah ini saya contohkan Bu Leli nih. Saya cari Pak Iqbal kok nggak nemu ya. Kayaknya banyak yang nama Iqbal di Sinta. Nah ini artinya salah satunya itu adalah kita bisa melihat misalnya dosen misalnya. Oh ternyata IPR, walaupun ini belum kemarin saya ngobrol dengan direktur keintelektual di Ristek, BRIN sekarang masuknya ke BRIN dan Risteknya masuk ke Medigood. Nah di situ ada unsur IPR, ya Intellectual Property Right. Walaupun kemarin saya protes kalau buku, ini buku-buku bisa dimasukkan, mungkin Bu Leli baru memasukkan satu buku, mungkin bukunya banyak ya. Kemudian buku itu kalau kita klaim sebagai KI itu kita masukkan, dia kita catatkan itu dia masuk ke IPR. Jadi artinya tumpang tindih di situ ya. Itu padahal dia buku ajar, buku yang lain, kemudian tapi dia masuk ke IPR. Kemudian selain itu juga sekarang ini kan kita Scopus minded dibilangnya ya kan. Di sini misalnya high index, I10 index, kemudian Google. Nah, kalau yang paling banyak ini Google, yang Mbah Google ini semua ada di Mbah Google data-data kita ini. Nah, ini jadi high index ini juga nanti terkait dengan kalau di perguruan tinggi. Jadi dosennya pun bisa seperti itu. Ini contohnya jadi di Sinta Score itu kita bisa melihat ada skor Sinta nanti ya kan high index, Scopus, Google Scholar, Web of Science, kemudian ranking. Misalnya di nasional rankingnya berapa sih? Kemudian di institusinya rankingnya berapa sih dosen ini urutannya? Itu adalah contoh-contoh.
Nah, kemudian di IPB sekarang itu semua aktivitas sudah dijadikan satu portal. Ya, saya karena bukan saya mau narsis, karena memang saya bisa akses cuma akhir portal saya sendiri. Karena ini masing-masing dosen yang bisa mengakses. Di situ semua ada dari presensi segala macam. Jadi sekarang saya ngajar misalnya event segala macam, semua ada di sini. Ya, satu pintu di HR portal ini. Ya, Skorsinta, Indeks Scopus, ya, Scholar, kemudian di persentase kehadiran, misalnya ternyata hadirnya sama juga di mahasiswa ya, yang mobile for student. Nah, itu kan di sana jadwalnya segala macam kegiatan. Yang co-parent juga demikian. Jadi ini data ini sudah kami linkkan. Jadi kalau misalnya ada IPR itu sudah link dengan sampai nggak naik pangkat lama juga ketahuan di sini Pak Iqbal. Ya. Saya udah tahun berapa? 2011 terakhir naik pangkat. Itu kehadiran karena mungkin baru setengah itu kan? Baru Ya, kalau kehadiran minggu karena kan? Setengah bulan kan? masih apa namanya on site apa namanya? Masih 2 minggu kan? Ya, real time. Jadi real time-nya. Biar ke mahasiswa, dosennya kok 47%. Ini karena Karen ya sampai minggu ya, itu ya. Karen. Jadi pas diambil, terus kemudian kan kita verifikasi biasanya. Ya. Kalau kita work from home, kita nggak ngisi absen, sama juga mahasiswa kan ngisi logbook, nah itu bisa seperti itu. Dosen mah hadir nggak hadir, penting ngajar ya Pak ya, hadir terus. Oke, kemudian di Ristek juga kemarin sekarang berpisah atau jadi data inovasi. Nah, untuk di proyek tertentu, ya di UKI-nya biasanya selain kemarin ada TKT, tingkat kesiapan terapan teknologinya, kadang-kadang beberapa teknologi sudah tinggi, juga diukur dari kesiap terapan inovasinya. Ya, apakah produk itu bisa laku, walaupun secara teknologi dia sudah siap. Itu ada sekarang yang namanya Kasino. Makanya terus kemudian ada data inovasi ini muncul. Kemudian kalau di perguruan tinggi di capaian kita ya, capaian KI itu ditargetkan misalnya paten tahun 2020 sini 80. Ya, kuliah KI juga kami di sini termasuk di sini misalnya di Perfakultas ini kemarin tahun lalu itu FEM 1 ya, mungkin yang Eksa dengan yang lain. Kemudian FMIPA memang karena fakultasnya banyak, ya kita evaluasi dan yang lainnya. Nah, nanti ya seperti kemarin saya jelaskan itu semua data paten IPB, semua hak cipta, semua pokoknya karya-karya ini, paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, desain industri kita nggak punya ya. Paling paten, merek dan hak cipta. Nah, ini semua bisa diakses di sini. Baik oleh mahasiswa maupun oleh semua orang luar. Ya ki.ipb.ac.id. Jadi dia bisa mengetahui dari situ kira-kira apa nih yang bisa disumbangkan dari diri kita atau yang belum dikerjakan oleh orang lain. Itulah yang kita kerjakan nanti bisa di KI-kan, kira-kira seperti itu, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Saya kira di Google Play juga sudah ada sebenarnya, ya untuk inovasi segala macam. Ini beberapa penghargaan IPB ya dulu, dan sekarang semua orang berlari. Ya, rekor kita sudah di puncak, pernah di puncak, kemudian pasti mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan dengan yang lain, karena yang lain nggak rela. Biasanya kalau disebut institut, nah ini institut mengalahi universitas, walaupun sekarang IPB sudah jadi IPB University ya brandingnya. Nah, itu mereka semua pada ingin bersaing seperti itu, kan ini adalah prestis. Nah, kemudian terkait komersialisasi ya dengan perubahan STK, itu kami di Taman Kencana sangat siap membantu adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen terkait dengan kekayaan intelektual. Ya, di Taman Kencana sambil makan-makan sate di depannya, itu kita bisa diskusi terkait dengan kekayaan intelektual. Nah, kemudian untuk kepemilikan, nah ini biasanya yang sering menjadi sengketa antara mahasiswa, terutama mahasiswa pasca. Kalau S1 biasanya kan tergantung dari dosen pembimbingnya. Ya, ide segala macam diskusikan itu biasanya. Kemudian kalau dari segi copyright atau hak cipta dari skripsi, tesis, disertasi, itu sudah jelas di state bahwa itu dialihkan ke IPB. Jadi yang punya hak cipta untuk copyright, untuk suci dan lainnya itu adalah IPB. Kemudian bagaimana kalau muncul misalnya itu berupa paten dan yang lain-lain, nah itu semua diatur di sini. Ya, sebagai mahasiswa kalau mengerjakan di IPB, kemudian idenya juga adalah dari dosen pembimbing, ya, atau idenya dari mahasiswa, tapi pendanaan dari pemerintah itu jadi milik IPB. Tetapi
sebagai penemu, sebagai pencipta, itu mahasiswa tetap berhak. Demikian juga halnya dengan hak ekonomi. Ya, kalau itu misalnya laku tadi miliaran ya, ratusan miliar, itu mahasiswa atau mahasiswa yang sudah lulus atau alumni yang namanya tercantum di dalam paten misalnya atau yang lainnya itu berhak secara ekonomi. Walaupun kalau kita lihat di PP 3 terkait dengan royalti, ya itu dia disebutkan bahwa atau di PMK, yang kita lihat di PMK, nah itu disebutkan bahwa kalau non PNS tidak bisa mendapatkan royalti, itu yang sedang dibahas juga, kemudian nanti berubah ya PMK. Nah ini contohnya kalau kita lihat kepemilikan KI atau KI ya yang dihasilkan berkaitan dengan pelaksanaan studi penelitian di sekolah fasilitas dengan melibatkan mahasiswa, maka KI yang dihasilkan secara otomatis menjadi milik IPB. Khusus untuk hak cipta yang dihasilkan oleh mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan studi atau penelitian sekolah fasilitasnya dan akan dibuat sepenuhnya oleh mahasiswa menjadi milik mahasiswa yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain. Artinya kalau ada kontribusi dari misalnya dosen atau misalnya dia ingin hak ciptanya didaftarkan melalui PB, itu dibuat perjanjian. Ya, ditentukan lain itu artinya dibuat kesepakatan, ya, surat perjanjian kerjasama atau kesepakatan lah. Kemudian KI yang dihasilkan mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan studi atau penelitian sekolah fasilitas yang melibatkan pihak ketiga atau orang luar, itu menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan keberikan itu berdasarkan perjanjian tersendiri. Jadi ini sebenarnya intinya adalah bisa diperjanjikan lain atau bisa diatur lah kira-kira seperti itu. Nah ini yang pembagian royalti tadi, sebelum ada aturan dari pemerintah, sebenarnya IPB sendiri sudah membuat dari tahun 2004 diperbarui 2006. Di sini pihak yang menghasilkan ini adalah inventor, 40%. 40% inilah kemudian akan dibagi-bagikan kepada seluruh pihak. Ya, dosennya atau timnya lah, tim yang mengerjakan. Unit kerja pihak yang menghasilkan di sini adalah bisa divisi, pusat, departemen, ya, tempat dia bekerja. Jadi tempat dia bekerja di sana. Kemudian bisa yang 40%-nya lagi itu adalah IPB-nya. Nah, IPB di sinilah kemudian itu digunakan untuk salah satunya adalah bahwa KI itu, terutama paten, dia perlu dilakukan pemeliharaan salah satunya, kemudian untuk R&D lagi ya kepada inventor supaya itu bisa menghasilkan satu hal yang baru. Saya kira seperti itu. Jadi sudah diatur semua yang diatur. Nah, kemudian bagaimana ini biasanya beberapa dosen atau mahasiswa menemukan sesuatu, ya, kemudian alih teknologinya mau seperti apa. Kalau dari konsep perguruan tinggi itu dia bisa ke arah sosial, artinya dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, kemudian bisa dikomersilkan, ya, bisnis untuk meningkatkan atau mendapatkan income generating. Tetapi terkait dengan KI yang sosial ini pun itu perlu dilakukan perlindungan. Jangan sampai sudah dipakai oleh masyarakat, kemudian diambil oleh perusahaan besar, diambil oleh pihak lain, sehingga kita tidak bisa menggunakan. Jadi itulah kadang-kadang dosen kalau disuruh melindungi, ribet . Nah itu kadang-kadang males, udah pakai aja, silakan aja dipakai, saya nggak peduli. Tapi harus hati-hati karena ini nanti bisa jadi blunder ya, bumerang bagi si peneliti sendiri. Nah, ini yang kami lakukan untuk pengelolaan ya, research and development, kemudian kajian ya, promosi-promosi termasuk salah satunya adalah di internal pun. Intinya adalah bahwa semua kekayaan intelektual itu tidak hanya merupakan perlindungan saja, tetapi harus menjadi suatu ini adalah bisa untuk dihilirisasi atau dikomersialisasikan. Atau misalnya mau dibuat startup. Ini kalau di FEM ini biasanya kan yang ini sekarang adalah bisnismen semua ini ya kan, nanti bisnismen semua ini. Mungkin begitu keluar nanti sudah punya perusahaan, misalnya bikin startup kecil-kecilan ya kan, kemudian atau misalnya temuan dilisensikan, atau kalau misalnya
karena ini jadinya nanti adalah bisnismen, kemudian ya eksmut, kemudian akan mengambil atau menggunakan teknologi atau KI orang lain. Nah, ilmu inilah yang harus, kalau saya ingin menggunakan, apa yang harus saya lakukan? Ya, karena sekarang itu sudah kalau orang hukum begitu melihat, ini tidak dilindungi, saya nggak mau bayar royalti. Seperti itu. Pas dicek di DJKI, ternyata perlindungannya sudah habis. Ngapain saya bayar? Secara hukum tidak perlu. Sehingga dia langsung ya sudah. Terutama adalah kalau dia sudah ilmunya sudah kita beri. Jadi kalau misalnya Pak Iqbal menemukan teknologi pembuatan tempe cepat misalkan, dilisensi 3 tahun, ya. Misalnya berarti kan pabriknya orang yang melisensi itu sudah ilmunya sudah dibagi ya. Nah kemudian di tengah jalan ternyata perlindungannya habis atau tidak kita pelihara, tidak kita bayarkan pemeliharaannya. Itu menjadi public domain. Nah si lisensi bilang, ini udah habis nih Pak Iqbal, berarti saya nggak perlu bayar royalti lagi. Nah, itu kita nggak bisa apa-apa. Itu yang strategi itu yang harus dipahami oleh baik nanti mahasiswa sebagai pemilik teknologi atau sebagai pengguna teknologi. Jadi di SPK-nya harus jelas. Nah, sebenarnya ini alur kalau kita lihat nih contoh yang diambil dari MIT, dari riset sampai dia nanti menjadi komersil itu perjalanannya sangat panjang. Ya. 5% saja yang bisa berhasil sampai sini itu udah sangat bagus. Karena kecil sekali peluangnya. Gitu. Jadi kita masih bicara tentang perlindungan. Sekarangnya lewat, ya. Jadi intinya adalah Randy, perlindungan. Kemudian ini kemarin yang saya jelaskan bahwa kenapa KI kita tidak laku? Karena yang pertama itu kita tidak memperhatikan kebutuhan industri. Industri maunya apa, kita meneliti apa. Misalnya, kalau sekarang ini adalah sistem-sistem lah, sistem ekonomi syariah misalnya sekarang ini. Ya, IPB menjadi trendsetter, kemudian apa nih yang dibutuhkan oleh perbankan misalnya dan lain-lain. Itu yang harus kita lakukan kan gitu ya. Kemudian hasil riset kita itu biasanya baru sampai prototype. Karena malah belum ada prototype-nya. Begitu diuji coba, diproduksi massal, gagal. Bikin kue 1 biji, 1 kilo, oke, rasanya oke, stabil. Begitu dibuat, dikasih 1 kuintal, nyampurnya nggak tercampur, ya, dan lain-lain. Kemudian ini juga banyak, belum terlindungi dengan sistem KI. Kalau belum terlindungi, kadang-kadang belum granted pun dipertanyakan oleh industri. Ini kan patennya belum granted, nggak mau saya bayar royalti sebesar itu. Karena risikonya masih tinggi dan yang lainnya. Tapi, Bapak Ibu sekalian, bahwa KI tersebut, kalau misalnya sudah tadi misalnya paten sudah didaftarkan, itu dia sudah terlindungi. Memang iya ada kemungkinan dia tidak granted, artinya itu menjadi public domain. Tapi dia mulai sejak pendaftaran, tanggal pemohonan, itulah dia start dilindungi, sehingga komersialisasinya pun bisa dilakukan sejak itu. Jadi kita juga aman, ya industri juga kita bisa beri jaminan bahwa ini sudah kita registrasikan. Banyak pengulangan riset ini kadang-kadang memang kalau dulu belum ada di Google, belum ada cuma laporan penelitian, belum ada di publikasi sehingga orang mengulang lagi karena mencarinya susah. Harus ke perpustakaan pusat, harus ke perpustakaan universitas lain. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau sekarang semua sudah online jadi bisa. Nah, ini yang lembah kematian, kadang-kadang malah ada yang Devil River, kemudian ada Darwinian Sea, ya kan? Ini lembah kematian ini. Jadi kalau semakin dasar penelitian, ya, basic research semakin susah untuk komersialisasi. Kalau bisa pun berarti effort-nya harus jauh lebih tinggi. Ya, itu kira-kira. Ini adalah bagaimana untuk melewati lembah kematian ini. Nah, ini saya kira sebagai penutup bahwa KI itu tidak hanya paten. Ya, kalau dari tadi di soal-soal mungkin masih pada bingung, ya KI apa saja, kemudian beda-beda masing-masing dari KI tersebut, bagaimana karakternya, ya kalau misalnya mau produksi kita melindungi hanya di Indonesia, mungkin tadi ada soal seperti ya, misalnya kita melindungi KI kita di Indonesia, orang Malaysia memproduksi, boleh nggak?
Boleh. Ya kan? Kemudian dijual ke Singapura, boleh nggak? Boleh. Nah, itu kelemahan karena bersifat teritoriatif tadi. Tapi kalau dia menjual ke Indonesia, nah itu yang tidak boleh karena di Indonesia dilindungi. Nah, itu adalah kelemahan dari KI dibandingkan dengan tadi misalnya rahasia dagang, tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga jika Anda melakukan suatu riset dan menghasilkan karya intelektual, nah kalau misalnya di sini apakah nanti hak cipta, ya kemudian apakah terus kemudian brand, ya mungkin kalau dari FEM atau FEM kebanyakan brand itu juga satu hal yang perlu dilakukan perlindungan karena itu menjadi intangible asset. Ya, aset tak berwujud ini nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang berwujud. Ya, karena kemarin kalau kita lihat dari kit yang lainnya itu jelas dia bisa menghasilkan uang atau value yang sangat tinggi. Kemudian kalau untuk KI tidak hanya untuk perlindungan saja atau untuk nilai hukum saja, tetapi adalah bagaimana itu bisa yang sekarang disebut meningkatkan daya saing bangsa melalui proses komersialisasi. Perguruan tinggi juga dituntut untuk itu, ya. Kemudian ini masing-masing semua dari fakultas dan yang lainnya. Nah, itu diharapkan adalah nanti ada suatu luaran, ya tidak hanya publikasi juga penting. Kemudian selain itu adalah ada luaran kekayaan intelektual, terutama adalah ilmu-ilmu yang terapan. Ilmu dasar pun paten itu bisa dilakukan perlindungan, kemudian nanti prosesnya, ya teknologi itu seperti ini, misalnya teknologi pesawat terbang itu kan mulai dari mesin yang dari awal TKT 3, 4, 5, 6, 7, sampai dia nanti 9, artinya sampai bisa digunakan dan bisa berfungsional. Nah, itu ternyata membutuhkan rangkaian riset dan penelitian yang sangat panjang. Mungkin itu tambahannya Pak Iqbal, Bu Lali, mungkin nanti terkait kita banyak mungkin diskusi ya, ada waktu untuk diskusi, terutama yang kemarin yang belum dipahami oleh mahasiswa atau yang terkait misalnya apa sih kasus-kasus yang banyak di FEM, terutama ekonomi syariah ini itu juga kami perlu gali karena biasanya kami kalau bicara KI itu kebanyakan memang ke teknologi. Ya, banyakkan ke teknologi, TKT teknologi. Dan ini kalau untuk yang sosial humaniora ya di Simitamas juga sekarang kan sudah tools untuk TKT-nya sudah ada. Jadi khusus untuk yang sosial itu ternyata pengukurannya harus berbeda, tidak sama seperti halnya di teknologi atau eksakta. Terima kasih, Bapak Iqbal. Terima kasih Pak Ketut. Kalau di itu TRL apa ya? Teknologi readiness level ya, namanya ya. Kalau di teknologi. Ini sosial apa ya namanya? Knowledge ya, bukan? Knowledge. Ya dulu kita pernah bikin yang knowledge ya seperti yang di Petua, tapi yang kalau di Simlitamasnya ya masih hampir sama dibilangnya teknologi readiness level atau TKT. Tapi satu teknologi terkait dengan sosial humaniora, nah ini sejauh mana artinya kayak kebijakan. Nah itu sebenarnya kan untuk diterapkan ini sejauh mana nih suatu kebijakan atau policy brief ya. Nah itu ini bisa diterapkan ke masyarakat dan bisa diadopt. Itu dilihat. Tapi memang poin-poin isiannya tidak seperti halnya teknologi, sudah disesuaikan saya kira. Baik, terima kasih Pak Ketut. Ini silakan nih teman-teman, banyak hal yang bisa kita diskusikan dengan Pak Ketut. Enggak, silakan bertanya ya, raise hand, silakan Mas. Ada yang 80, ada yang 100 ya, ada yang dapat 100. Silakan. Dinda dan Noni, mana Dinda dan Dinda Meli Niawati yang dapat 100 ini pretesnya. Nanti di share aja Pak itu. Iya, nanti saya share. Nanti ada postesnya juga ya? Boleh, kalau ada waktu kita postes lagi. Nah, berarti kan udah dibaca, udah dijelaskan. Nah, berarti kan sampai yang dapat 100 pretest kemudian dapat jadi 10. Lupa jawabannya tadi apa ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Yang dilihat yang nilai postes Pak. Soalnya kan kalau pretest kan siapa tahu tadi mengerjakannya ini nggak on time nggak?
Ya, biasanya time-nya itu yang kita. Nanti ada time-nya kalau post test ya. Jadi nggak bisa ini lagi. Silakan pertanyaan untuk Pak Ketut. Kalau belum saya nanya dulu nih Pak. Kalau kopi Toraja itu terus kopi Gayo itu masuknya gimana ya? Soalnya kan atau tempe ya. Dulu kan sempat diklaim siapa tuh? Kayak Jepang Jepang. atau apa gitu ya. Itu gimana ya? Iya. Ya, jadi kalau kita lihat itu kan ada kalau yang Toraja, Gayo itu kan mempunyai suatu ciri khas seperti misalnya kopi Kintamani, ya Gayo. Ternyata memang dia mempunyai karakteristik tersendiri dari segi rasa dan yang lainnya itu sudah dibuktikan tentunya melalui riset-riset. Ya, kalau risetnya sendiri ya bisa tadi bisa dipublikasikan, bisa dipatenkan, bahwa misalnya teknologi roasted segala macam ya, itu masuknya ke ranah paten atau rahasia dagang, itu bisa dilakukan. Nah, terkait dengan produk yang misalnya kopi Gayo Arabica, nah itu ternyata kopi Arabica yang di Gayo ini dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain itu mempunyai cita rasa tersendiri, karakteristik tersendiri, sehingga dia didaftarkan sebagai indikasi geografis. Jadi kalau kopi yang rasanya begini, karakteristiknya begini, ya orang-orang kopi lah yang tahu ya, dengan ahlinya di situ. Terus kemudian, oh ini adalah dari Gayo. Kalau di Arabica yang lain, di Kintamani itu ternyata beda. Kalau Kintamani, karena saya pernah merasakan, memang iya beda. Asemnya itu, asam-asam ada rasa kayak asam jeruk. Saya bilang, oh mungkin karena ditanam di antara jeruk, mungkin. Karena kan di Kintamani itu jeruk semua. Enggak juga ditanam di daerah hasilnya yang tidak ada jeruknya pun rasanya itu seperti itu. Itu karena karakteristik dari tanahnya di situ. Ya, sehingga kemudian menghasilkan karakter seperti itu. Jadi dia masuknya dilindunginya oleh komunitas ya di Stupendan yang lainnya itu sebagai kopi Arabica Gayo. Gitu Pak Iqbal. Bisanya buat merek itu nggak bisa ya? Misalnya kopi Torabika gitu, nggak bisa Pak ya kalau gitu. Itu kan hak milik teritorial atau Ya, gimana? begitu Torabika, nah kalau misalnya Torabika itu udah kita, jadi kalau misalnya merek dan lainnya kita harus telusuri dulu, sudah ada belum yang punya. Nah, jangan sampai kita pakai, ya waktu kita pakai sih mungkin nggak ada yang belum ada yang protes, begitu laku, nah itu kalau Torabikanya pasti akan protes. Nah, sedangkan artinya kalau untuk misalnya PT Torabikanya sendiri membuat varian Gayo dan yang lainnya itu dia adalah berdasarkan dari sumbernya tadi. Sebab kopinya ini diambil dari Gayo, diambil dari Bali, diambil dari mana seperti itu. Ya, dan sebelumnya juga mungkin beberapa kan kalau kita lihat belum ada dulu yang namanya indikasi geografis dari kopi-kopi tersebut. Nah, kalau misalnya sekarang, ya, misalnya kalau kemudian itu dipakai sebagai kopi Arabica Gayo, ya, nah itu biasanya mereka akan ada kerjasama atau dia ada keuntungan yang diperoleh oleh Gayonya sendiri sebagai satu daerah yang menghasilkan kopi tersebut. Gitu, Pak. Nah, Sih Pak. Soalnya banyak juga nah kan kalau takutnya misalnya, ada didaftarkan misalnya kopi Gayo oleh perusahaan mana gitu ya asing gitu ya. Terus kita mengeluarkan terus ekspor terus nggak diterima di negara yang bersangkutan kan bisa jadi seperti itu ya. kalau asing sekarang kan kita kena SDGs itu. Jadi aturan tadi sumber daya genetik. Kalau Nah, nggak jadi bisa itu ya. nggak mungkin kalau nggak Gayo ya di Gayo itu di Indonesia begitu dia produksi kopi Gayo dia produksi di Belanda misalnya itu nggak mungkin kan. Jadi itu kena dia. Gayonya harus ada asalnya dari mana nih kopinya. Dia Oke. harus menyebutkan tadi bahwa oh ini Gayo Indonesia gitu. Karena itu terkait dengan publikasi pun kan sekarang begitu. Misalnya dia menghasilkan suatu jasa teknik, ini nggak ada di Jepang. Ini adanya di negara yang tropis misalnya. Oh ini adanya hanya di Pulau Komodo nih misalnya. Nah itu nggak bisa disebut ini dia nulis sendiri tanpa menyebutkan sumber daya genetik itu dari mana. Harus itu hak kita, itu udah di protokol Nagoya. Jadi itu harus di kalau penelusuran misalnya nih mana. Nah, coba saya share bisa nggak ya? Ini sambil
nanya, mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Pak mau bertanya Pak Ketut. Ya, silakan. Itu Pak kalau misalkan kan suka ada begini ya kadang-kadang kayak misalkan ada dua merek nih misalkan Nike, habis itu Nike ada lagi biasanya merek brand sneaker apalah kayak gitu. Nah, merek brand sneakers ini tuh ngeluarin produk dari Nike ini cuman misalkan di ituin Pak di customize lagi lah kayak begitu. Ya. Itu apakah hal-hal kayak begitu bisa menyebabkan ini ya trademark violation ya kayak gitu ya? Jadi biasanya kalau kita terkait merek itu biasanya dia kan ada sub merek tanda kutip. Jadi artinya pertama dia di dalam satu perusahaan itu misalnya Nike itu kan adalah holdingnya. Kemudian punya merek, kemudian nanti di bawah itu ada produk-produk yang terkait itu nanti diberi brand berbeda. Itu dibolehkan. Tapi yang punya kan tetap mereka yang membuat. Kecuali kalau kita misalnya kita mengambil ya dari Nike mereknya terus kemudian kita buat yang mirip-mirip, nah itu adalah pelanggaran merek. Nah untuk mengetesnya biasanya kita melakukan penelusuran itu dari DJKI pun kita bisa melakukan penelusuran. Nah seperti sini nih merek, saya cari merek ekonomi syariah. Nah ini sudah ada semua nih. Kelasnya kelas 16, ada kelas 41, banyak sekali kelas-kelasnya nanti ya. Jadi ada merek dagang dan merek jasa. Atau misalnya kalau tadi misalnya merek di sini misalnya kita cari apa? Kopi Gayo. Kelihatan ya Pak Iqbal ya? Nah ini ada dua yang sama tuh Pak. Kopi Gayo, terus yang apa tuh? Kopi Gayo Cafe, itu dua tuh. Sudah habis ini, sudah habis. berakhir. Jadi kalau merek, kalau sudah berakhir atau sudah habis, itu bisa digunakan oleh orang lain. Jadi kalau kita mendaftarkan merek, di dalam 2 tahun tidak digunakan, itu bisa diambil orang lain. Jadi syaratnya harus digunakan. Nah ini kan ditolak. Kelas 30 Gayo, tolak. Ini sudah berakhir, mungkin nanti dia pendaftarannya nggak tahu di kapan. Nah, itu biasanya. Jadi kita bisa lihat statusnya di sini. Nah, ini ditarik kembali, biasanya ditarik kembali itu bisa take down, bisa karena dia tidak dilanjutkan prosesnya, ataukah tidak menanggapi. Misalnya di Kopi Gayo ini mirip loh dengan Kopi Gayo ini, tolong dong berikan argumentasi apa bedanya dan yang lainnya. Nah ini kan Gayo-Gayo semua ditolak nih, Pak. Nah ini Gayo ini dalam proses, atau nanti ditolak juga nih karena Gayonya. Biasanya kita cek dulu sih apa sih yang mereknya bentuknya. Gambarnya memang Gayo, tetapi terus kemudian just a name, ataukah di sini hanya tulisan saja, ini kan gitu ya. Tapi ada ini kopi luwak tuh yang terkenal tuh Pak ya? Kopi luwak, kopi luwak, bukan kopi ya, just, ya. Luwak itu kan luwak gambarnya dia. Gambar luwaknya itu. Merek luwak ya? Iya, merek luwak. Nah, tapi begitu karena ada kopi luwak itu, jadi ya itulah, itu kan bagaimana kita membuat merek supaya image orang itu adalah kopi luwak. Itu juga sebenarnya kopi luwak kok murah sekali kan gitu ya. Iya betul. Murah sekali, nggak mungkin jual kopi luwak 1.000 sebungkus kan gitu luwaknya. Nah di sini, nah ini kan lipat sepeda listrik. Jadi ada kelas-kelasnya, ini kode kelasnya kelas 12. Kemudian jadi Gayo ini bukan kopi, Pak. Oh. Tapi adalah di sininya jenisnya lipat sepeda listrik, pelek untuk roda sepeda, rangka sepeda. Nah ini seperti fast track dulu juga gitu. Sebenarnya yang dilengkapi motor kecil itu mereknya Gayo. Mungkin dari gayung ya, Gayo goes. Kalau Nike tapi bukan sepatu atau apparel itu boleh ya? Misalnya empempe merek Nike boleh kan? Kalau itu kan? Iya, tapi begitu nanti lambangnya begitu, tulisannya mirip, nah itu dia jangan sampai artinya gini. Seolah-olah Nike itu, empempe Nike itu adalah salah satu merek dari grupnya Nike sepatu. Nah, gitu. Ya, kayak kemarin kan misalnya kalau yang brandnya misalnya kayak 3M lah ya, 3M terus kemudian dia punya Post-it. Nah, itu brandnya punya brand besarnya itu punyanya 3M, tapi perusahaan 3M itu kemudian mempunyai brand-brand yang lain. Jadi biasanya kita telusuri sih, kita mau merek Gayo, udah di kelas ini udah ada. Jadi kalau kita sama-sama sepeda atau misalnya motor, kita beri nama Gayo pasti ditolak ini udah.
Jadi harus kita telusuri di sini. Pak, saya ada following question-nya, boleh nggak, Pak? Boleh. Pak Iqbal yang jawab. Tadi kan di situ ada United States, ada Virgin Island. Saya mau nanya, Pak, kalau misalkan kita daftarin daftarin ini itu kita gitu, suatu produk kita atau brand kita atau apa gitu ke hak kekayaan intelektual kita lah kayak begitu. Itu kalau misalkan kita scale bisnis ke luar negeri gitu, let's say ke Amerika gitu, itu apakah harus harus ke lembaga copyright di luar negeri gitu atau enggak, Pak? Iya, jadi ada. Jadi kalau merek sebenarnya nanti saya lupa nama bentuk asosiasinya. Itu dia kalau misalnya kita mendapatkan merek di Indonesia, itu diakui oleh beberapa negara itu harus diregistrasikan juga. Kemudian kalau tadi terkait dengan United States, kalau misalnya brand-brand terkait dengan nama negara, kemudian nama orang terkenal, itu di undang-undang merek, itu diatur nggak boleh. Ya, kalau dulu yang ribut itu adalah seperti yang merek kaki 3. Yang gambarnya kaki 3 itu, nah itu kan ternyata lambang negara di Inggris negaranya Aicel atau Island. Nah itu ya, ternyata lambang negaranya seperti itu, sehingga itu juga akan ditolak. Begitu, Mas. Baik, Pak, terima kasih. Ada pertanyaan di chat kayaknya, Pak. Coba saya cek. Model gitu. Oke, jadi kalau misalnya mahasiswa ya menggunakan suatu model yang memiliki HKI. Nah, model yang memiliki HKI itu kan biasanya pertama kita nggak bisa akses biasanya. Kalau sudah free access, nanti kan kita tinggal menyebutkan seperti kita menyitir suatu jurnal bahwa kita menggunakan model itu, misalnya model misalnya siapa ya, Archandra tahun 2020 misalnya, karena itu modelnya punya saya misalnya. Dan biasanya kalau misalnya suatu model yang misalnya dia private, artinya tidak bisa kita akses, atau dia KI, harus lisensi, itu biasanya kita memang di situ akan membeli. Ya, biasanya kalau misalnya suatu kayak SPSS juga sebenarnya kan kita bisa, atau misalnya Microsoft lah, Office misalnya, itu kan kita bisa mau beli bulanan, ya sebulan saja, setahun, 2 tahun kita pakai, nah itu kita membayar itu sebenarnya sudah termasuk di sini lisensi, kita diberi izin tapi kita bayar. Sama aja kita baca jurnal, kita bisa mau baca bayar $1, mau download bayar $5, ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Tapi kalau dia free, ya artinya walaupun dia sudah dilindungi dengan paten nomor ini segini misalnya, atau dilindungi dengan hak cipta nomor ini segini, nah kita tinggal sebutkan saja bahwa ini model ini menggunakan model ini dengan nomor paten seperti ini, atau misalnya pemiliknya di situ, kalau misalnya dia publikasi seperti publikasi, kita sebutkan paten ini menurut misalnya siapa, Anton 2020. Jadi intinya ke situ arahnya. Jadi kalau terkait dengan ekonomi, biasanya kalau mereka HI-nya tersebut dilindungi dan orang lain tidak diizinkan untuk menggunakan, itu pasti ada proteksinya kan. Sama aja kayak dulu kita jual misalnya template PowerPoint, terus kemudian kirim CD-nya, tetapi kode password untuk membukanya itu nanti setelah bayar kan gitu. Itu sama seperti itu kira-kira. Mas Dimas ya, siapa yang nanya? Dimas. Apa kalau produk kayak seperti fotografi gitu ya, itu unik ya, bisa dicek ya. Saya kan kita banyak sekali tuh, saya punya teman tuh ya, dia tuh dari modal handphone aja tuh, terus klik gitu kan, terus simpan di kayak marketplace-nya gitu, dan itu banyak sekali yang beli gitu, setiap bulan tuh bisa $1.000, €1.000 gitu kan, penghasilannya passive income. Padahal itu katanya banyak sekali yang belinya itu perusahaan atau apalah komersil ya, untuk karena bagi mereka kan terlalu berisiko kalau mengambil langsung dari Google gitu, terus belinya dari marketplace fotografi itu juga masuk perlindungan itu ya.
Bisa kita klaimnya Ya, bagaimana cara klaim? itu hak cipta kan gitu sebenarnya kan makanya itu hak cipta itu kan berlaku secara universal. Nah, begitu kita ini kita publish, kita bilang di situ bahwa ini hak ciptanya adalah kita, pemiliknya kita, atau tadi misalnya ada aplikasi yang dia harus masuk, dia ini kalau misalnya ngambil bahwa itu adalah kita nyatakan itu milik kita, itu kita bisa sue. Makanya kan kenapa begitu ada foto, ada apapun, kita klik, nah gitu kita adalah warning ini terkait dengan copyright. Nah, kalau kita gunakan, nah ada yang protes itu panjang urusannya kan gitu ya. Selama tidak ada yang protes sih nggak masalah. Tapi begitu kita sudah bilang ini adalah copyright, misalnya kan milik siapa di sini kan, bahwa foto ini adalah milik saya. Karena kan di foto itu kan ada jejak digitalnya ya. Foto ini diambil oleh siapa, kapan, di mana, itu kan biasanya sudah ada, bisa ditelusuri. Kita bisa membuktikan, orang lain nggak akan bisa, artinya tidak berani menggunakan itu. Mending dia beli. Tadi bayar $1 kalau kali 1.000 orang, artinya 1.000 foto, nah kan jadi 1.000. Sama aja sebenarnya kan kayak YouTuber itu ya, jadi ratusan juta per bulan, nah dengan kita sebenarnya jual iklan kan gitu ya. Iklan seperti itu. Jadi itu adalah hak cipta, karena dia berlaku universal. Jadi kalau orang hukum, artinya orang yang tahu, dia memanfaatkan apapun, dia tidak mengambil risiko. Jadi mending beli. Nah, kalau udah dibeli, bebas, kita nggak boleh nuntut. Karena dia sudah membeli dari kita. Sama juga seperti tadi, misalnya Microsoft, kalau udah beli, ya berarti dia udah punya hak akses. Biasanya ada kode aksesnya kan begitu. Pak. Silakan teman-teman yang lain. Jadi ini bisnis yang menjanjikan, saya kira kan di marketplace di ini saya bisnis. Iya, beliau ini dulunya fotografer Kompas, Pak. Dulunya fotografer Kompas, terus nemenin istrinya gitu kan, kuliah. Terus sambil aja ya, bahkan objek-objek yang seperti apa tuh, kayak kopi, gelas itu kan. Iya, apapun untuk, nah karena digunakan untuk promosi kan oleh mereka, iya, untuk produk mereka. Dia nggak perlu datang ke Indonesia, misalnya harus foto di Komodo misalnya, atau foto di mana, nggak perlu datang ke Indonesia. Di Bali misalnya, foto Bali nggak perlu. Ongkosnya berapa itu, mending dia beli berapa $, kan. Seperti itu. Jadi emang. Di kita ada juga Pak mahasiswa yang itu Pak, jadi fotografer gitu. Apa kerjaannya gitu Pak. Jadi yang menjual iya, seperti itu. Peluangnya besar untuk yang di marketplace digital. Ada lagi yang lain? Kalau kemarin itu kan yang saya lihat di TV itu kan yang jualan merek, berupa logo-logo itu di desa mana itu kan, yang tadinya penduduknya bertani segala macam, ya. Sampai ada yang digerebek polisi gara-gara lo ini orang nggak kerja, rumahnya gubuk, tapi lo kok beli mobil, besoknya beli apa, dia nggak pernah keluar rumah karena kan dia ternyata modalnya hanya komputer. Misalnya logo, misalnya $250 kirim, udah dia kreatif, tolong dong buatin logo tentang ini, nggak lihat cari-cari. Babi ngepet Pak ya. Iya, nggak babi ngepet ya. Nah, aneh, hari ini Pak Iqbal nggak pernah keluar rumah, sepi rumahnya gitu. Tiba-tiba besoknya ngantar kulkas, ngantar mobil, beli mobil. Gitu. Itu pasti dibilang biara tuyul. Tuyulnya di komputer itu. Graphic designer ya? Iya, graphic designer. Kampung-kampung itu banyak. Saya lihat ada khusus satu kampung itu khusus memang itu, dan pembelinya adalah dari luar negeri. Masih ada adik-adik? Atau mau post test? Kayaknya udah baca semua, udah dicari semua tuh jawabannya. Kita open, yang penting adalah memahami apa yang tadi di soal-soal itu. Kalau udah paham itu, saya kira nanti sampai kapanpun akan ingat. Itu kan biasanya gitu. Kalau mengerjakan sendiri, biasanya kan ternyata karakteristiknya seperti ini. Biasanya kalau di post test biasanya nilainya 100 semua kalau menyimak atau membaca materinya. Nah, ini kita dari botani seed kemarin itu yang botani ditambah logo just a name, itu pasti ditolak ini botani ini yang gambar segala macam. Tapi kalau nama sama logo beda bisa ya? Bisa ditolak, bisa nggak, tergantung tadi itu makanya sejauh kelasnya sama enggak, terus kemudian
Kalau penyebutan sama pun, ya itu ditolak sebenarnya karena bunyinya mirip, ya bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya sudah dimiliki oleh dia, terus kemudian nanti ditambahkan kelasnya berbeda, ini kan kelasnya beda, itu biasanya disebutkan misalnya serambi botani plus lukisan. Ada yang hanya kata-kata saja, serambi botani plus gambarnya. Jadi bisa diklaim terpisah atau dia disatukan. Nah ini juga kayak ini mereknya bukan merek kita nih. Jadi Botani Square itu bukan IPB yang punya mereknya ya. Jadi kalau misalnya nanti dia tidak mengelola lagi, namanya kita nggak boleh pakai Botani Square. Jadi misalnya tinggal diganti apa nanti kan, Botani Serambi Botani misalnya dibesarkan bisa saja. Kita nggak boleh pakai Botani Square lagi. Dia bisa membangun Botani Square di tempat lain dengan merek, karena kan mereknya punya dia. Jadi tapi kan orang mikirnya ya Botani Square itu punya IPB kan gitu ya. Nah harusnya seperti itu mungkin dulu nggak pernah terpikirkan. Makanya Serambi Botani ini milik IPB walaupun yang pakai kan susah. Nah, saya pengen tanya lagi Pak. Ini terkait merek ini bisa berlakunya tuh bagaimana? Surut atau bisa misalnya ada adendum misalnya ya terkait merek yang sudah didaftar terus ada adendumnya, bisa nggak seperti itu? Misalnya tadi Botani Square ternyata kan IPB belum gitu kan, pemiliknya siapa gitu ya, atau cakupannya gitu, bisa nggak ada adendum seperti itu? Bisa, jadi adendum atau perubahan kepemilikan, kemudian hal ini kan bisa dijual juga merek ini. Jadi sekarang dibeli oleh IPB, nanti IPB yang menggunakan. Nah seperti itu. Jadi makanya kalau punya merek udah laku itu tinggal jual aja merek apa misalnya kita jual ini berapa, mungkin nggak miliaran mungkin silakan bisa jadi bisnismen juga ya merek ya, kita punya merek banyak. Ada ya yang... tapi gini, jadi kalau merek itu karakteristiknya dia harus digunakan. Jadi pada saat didaftarkan itu kan prosesnya 2 tahun, makanya kan ditelusuri apakah ini ada yang menggunakan, ada yang lain segala macam. Nah setelah itu kalau misalnya udah diberi merek, itu nanti akan dicek, dipakai nggak nih, dicari. Nanti kan pada saat ada yang daftar, ternyata nggak ada produknya. Cuma daftar aja nih, baik-baik. Kemudian produknya nggak ada nih di lapangan, tidak dijual, tidak diproduksi. Nah itu bisa di take down. Jadi bisa dimatikan oleh DJKI. Seperti itu. Tapi begitu dia laku, seperti Sariwangi misalnya, dijual ke Unilever kan, di akuisisi, mereknya dijual, ya sudah dia bisa pakai. Nanti mau dijual lagi ke tempat lain, dia bisa pakai. Karena merek itu setiap 10 tahun itu bisa diperpanjang. Gitu. Jadi dia bayar cuma 2 juta, tapi 10 tahun perpanjang, 10 tahun perpanjang. Gitu. Kalau paten 20 tahun mati atau 10 tahun mati. Oke, kalau kita lihat tadi di mungkin 5 menit ya, 5 menit itu sudah selesai kayaknya sih kalau lihat ininya. Untuk tesnya. Ya, karena ini ada yang sudah mengerjakan pretest jam 9 lewat 9 menit. Kayaknya gede-gede ya. Ada yang 8.15, 8.9, 9. Ada yang baru mengerjakan. Baik, silakan. Adik-adik mungkin 5 menit saja kita ada yang nanya aja. Kayaknya tuh, ada yang bertanya kayaknya tuh. Ya. Bisa mungkin satu lagi ya. Kalau misalnya saya punya merek yang udah dikenal oleh masyarakat luas tapi belum didaftarkan, terus tiba-tiba ada pihak lain yang mendaftarkan, berarti saya sudah nggak bisa. Iya, betul. Jangankan yang belum didaftarkan, yang sudah didaftarkan pun, kalau misalnya duluan siapa kayak Ruben Honsu, nah itu kan didaftarkan juga dia, boleh didaftarkan, boleh diterima di situ malah. Terus kemudian tapi dimatikan, jadi tidak boleh menggunakan. Inilah yang banyak kejadian. Jadi saat mahasiswa desain produk ya, kemudian udah mahasiswa daftarin 2 juta, lu mahal kan. Padahal kalau ada surat UMKM itu bayarnya cuma 500.000. Biasanya terus kemudian biasanya kita tawarkan udah pakai dana IPB misalnya kepemilikannya bersama. Jadi IPB hanya untuk ngeklaim aja bahwa itu merek IPB juga. Tapi juga merek pribadi misalnya Pak Iqbal didaftarkan atas nama Pak Iqbal dan IPB. Gitu. Terus tapi karena kita tahu bahwa itu adalah pure miliknya Pak Iqbal, atau misalnya dan kebetulan Pak Iqbalnya juga orang IPB,
nggak masalah kan kalau itu diklaim sebagai merek IPB, karena kan sebagai institusi juga itu untuk tadi kinerja ya. Kalau misalnya itu laku segala macam, kita nggak minta royalti karena memang kita tahu itu adalah milik Pak Iqbal, seperti itu. Jadi itulah pentingnya perlindungan. Kalau nggak dilindungi, udah laku, tiba-tiba mending kalau misalnya ya orang lain mendaftarkan, ya udah dia yang dapat. Dan dia biasanya kalau misalnya kita udah tahu bahwa itu adalah ada merek di lapangan tapi tidak didaftarkan, tetap itu nggak dianggap seperti itu. Jadi harus kita lindungi supaya orang lain tidak bisa memakai lah at least. Monggo silakan yang tadi di link yang sama 5 menit. Dia nggak mau. Saya izin ke belakang dulu, Pak ya. Ya, enggak, Pak. Lali sehat? Ya, ya. Mohon maaf, ini saya tadi keluar masuk dulu. Iya. Lagi error. Menurut juga ya Pak ya, kayak ini. Apalagi kalau dari mahasiswa ya Pak ya, ada punya produk tertentu. Iya, dari mahasiswa biasanya. Kadang-kadang kalau mahasiswa itu linknya expired. Kenapa dia expired? Oh, udah bisa. Contohnya di Teknopark ya Pak. Ya, di Taman Kencana. Taken. Ya, Taken. Yang gedung itu apa yang gedung orange, CRC. Yang gedung baru. Iya, yang CRC. Karena yang depan sedang direnovasi. Nanti ya pindah ke depan. Dulu pernah sempat di situ saya Pak. Sempat di situ. Oh, di ininya. Kuliahnya. Ada kuliah PM di sini? Dulu angkatan pertama kedua. Pertama kedua bukannya di SB enggak? Di situ juga ditakan juga. Oh, ditakan juga. Dulu masih ada itu toples bekas KH kayaknya Pak. Iya punya apa semua itu, Lepkes Mafet kan, toples itu. Aja kemarin diambil beberapa dimasukin sini sama Bu Erika. Simpen karena antik kan toplesnya. Bulat besar. Itu dari tahun kapan itu ya? Tahun 60-an sih pas SK. Kalau saya full dulu kuliah di sini Taman Kencana. Dari 94 sampai 2000-an ya sebelum pindah ke Dramaga. Baru-baru banget berarti Pak. Baru. Ya 20 tahun lagi sih 2000 sekarang 2021 ya. Iya. Gak kerasa. Ada yang ditanyakan? Lagi pada ngerjain post-test nih. Oke, post-testnya.
izin bertanya, Pak. Ya. Ya, kan salah satu merek produk itu misalkan Scarlett ya, Pak ya. Kan itu mereknya kan. Nah, terus produknya itu kan ada beberapa varian. Nah, apakah setiap varian itu harus didaftarkan ke merek lagi atau gimana, Pak? Varian, kalau misalnya varian tidak perlu. Ya, biasanya kita tuh menyebutkan, makanya nanti kan kelasnya, kelas berapa di situ, terus kemudian dia mencakup apa saja. Nah, itu bisa menggunakan merek besarnya tadi. Ya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan itu biasanya nanti ada dia yang brand besarnya yang didaftarkan, ya. Sedangkan merek-merek kecilnya dia tidak daftarkan biasanya, seperti itu. Di varian, misalnya kemudian apa namanya, varian itu kan macam-macam, varian rasa, varian warna, varian yang lain, ya kan. Nah itu biasanya brand besarnya, terus kemudian merek kecilnya tanda kutip itu dicantumkan saja, tapi dia tidak didaftarkan. Tapi kalau mau didaftarkan boleh juga. Jadi intinya kalau untuk merek, ya kalau dia mau bisa berdiri sendiri dan terlindungi, itu memang sebaiknya didaftarkan. Tapi ada yang berupa kelas grup, jadi di grupnya ini yang mencakup apa saja ini di bawahnya. Nah itu nanti bisa dikelompokkan seperti itu. Seperti itu ya, baik, terima kasih. Iya. Kalau mau lihat contohnya nanti bisa itu tadi penelusuran di DJKI itu, oh merek ini ternyata oh bawahnya ada merek-merek apa misalnya. Kalau perusahaan besar tuh ganti logo aja lumayan ya konsekuensinya Pak ya. Yang saya ingat tuh Pertamina itu ya, yang dulunya logo tuh kuda apa? Kuda laut jadi huruf P saja itu ya. Itu luar biasa investasinya berapa ratusan miliar kayaknya tuh, berapa miliar gitu. Karena di setiap ini harus diubah logonya. Pertama mungkin mengubahnya itu kan ya untuk fisiknya ya. Kemudian brandingnya. Nah, karena untuk mengubah itu harus terus itu kan ada ambassador, ada dutanya. Kalau enggak kan ini benar nggak ini Pertamina aja palsu kan gitu ya. Kalau nggak gambar kuda laut berarti palsu kan gitu. Itu kan harus ke media TV ya sekali ngomong kan udah berapa 30 detik berapa ratusan juta kan gitu ya. Dikali durasi, dikali kuantum, nah itu udah makanya merek itu sangat penting untuk sebuah usaha. Yang paling ini ya Sariwangi dengan itu tadi ya, sampai odol pun begitu kan, yang strong antara Pepsodent dengan Formula itu pengadilan kemarin. Akhirnya yang menang Pepsodent. Odol kan merek Pak kan itu odol. Odol sebenarnya merek ya, odol pasta gigi ya. Dulu kan kita taunya odol. Orang tua odol. Sama Deliden. Kemudian Pepsodent. Kemarin itu strong sama apa ya? Strongnya Pepsodent sama strongnya Formula. Itu saja jadi itu ya Pak. Strong tulisan strong. Iya, kayak itu kan kayak tadi yang pertanyaan terakhir tadi kayak varian tadi. Makanya pentingnya. Nah, kalau itu misalnya didaftarkan bahwa varian strong, varian ini itu diklaim, nah Pepsodent nggak bisa mengklaim. Tapi itu kan di Formula nggak diklaim itu strongnya itu. Jadi colongan. Kalau yang bakery gitu Pak, bakery masing-masing rotinya gitu. Bakery ya itu makanya kemarin kayak kita mendaftarkan mereknya Botani Bakery. Nah, bakery itu kan umum ya, artinya umumnya. Karena kalau dia bakery-nya sebagai merek, karena merek itu tidak boleh juga misalnya kita misalnya kopi hitam. Karena yang kita jual isinya itu kopi hitam itu nggak boleh mereknya kopi hitam. Misalnya jus jambu itu nggak boleh dijadikan merek. Atau misalnya aqua sendiri sebenarnya nggak boleh. Aqua itu kan artinya air. Yang dijual kan air. Kenapa dia bisa? Karena aqua itu mereknya sudah ada sebelum ada undang-undang merek itu. Jadi udah berlaku. Jadi lihat, itu sudah ada duluan. Sudah ada duluan aqua. Jadi kita nggak boleh itu kalau misalnya jual sesuai dengan isinya. Jadi warna isinya apa.
Kita jual air, kita nggak boleh mereknya air. Harus ada yang lainnya, hutan yang lainnya. Oke, sudah semua? Oke, bagus-bagus ya relatif dibanding coba kita lihat. Mana tadi? Nah, ini dari yang warna kuning, ini kan PTS-nya 10, 20, 40, rata-rata 60, 30, 30, 70. Setelah membaca materinya, nah sebenarnya tujuan saya sih kalau pretest post-test ini kalau dikasih materinya, at least dia mencari jawaban di bahan bacaan, nah sehingga dia paham. Nah udah, biasanya udah mengerjakan gini, terus kemudian sudah pernah membaca dan ini kan ada post-testnya, biru ke bawah udah bagus ya. Nggak ada yang turun ke 10. Nah, kemarin saya udah ada yang kuliah bertiga, terus kemudian yang lainnya dari 10 ke 100, ke 80, ini dari 50, turun ke 10, ini yang salah. Kuliahnya cuma bertiga gitu. Berarti, saya lihat memperhatikan juga. Berarti kan mahasiswa itu tambah bingung. Yang salah dosennya berarti. Tambah bingung setelah kuliah itu. Iya. Makin pusing dia kayaknya. Oke. Baik, saya kira itu Pak Iqbal, Bu Leli, kemudian adik mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat ya. Mungkin sekarang belum terasa manfaatnya, suatu saat saya kira pasti semua ilmu saya kira bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Kemudian saya serahkan pada Pak Iqbal dan Bu Leli. Terima kasih Pak Ketut nih, sangat bermanfaat sekali nih. Kita juga baru banyak hal-hal baru yang kita ketahui ya. Pak, kalau misalnya in case nih mahasiswa sudah lulus dari IPB gitu ya, terus mereka jadi entrepreneur, itu biasanya konsultasinya ke siapa ya? Ada konsultannya atau langsung ke lembaganya yang gini-gini? Kalau di IPB sih bisa langsung ke lembaganya. Kita ada staf-staf yang siap membantu. Jadi nanti mahasiswa yang lulus maupun yang belum lulus itu kita kan ada inkubasi tenan kalau untuk wirausahanya. Mungkin perlu juga kalau ke FEM ini ya. Kemarin kan internalisasi kita ke dekan-dekan itu terkait dengan tenan. Tenan itu bisa in-wall, bisa out-wall. Misalnya kalau dulu kan pembiayaan CPPBT, calon perusahaan pemula berbasis teknologi. Kemudian ada PPBT, ya perusahaan pemula berbasis teknologi. Nah, itu kalau kita lihat itu dananya lumayan sampai 300 jutaan kan. Itu kompetitif ya, Pak ya? Kompetitif. Kemudian di IPB sendiri yang internal juga kami mencari, artinya punya dosen-dosen, kalau punya produk. Nah, itu nanti ada apa terkait dengan pembinaan, itu adalah inkubasi bisnisnya. Nah, yang untuk yang apa inovasi prospektif ya kita bilang inovasi prospektif. Itu dilakukan di sini. Jadi bisa nanti. Nah, kalau di luar artinya nanti kalau dengan swasta ada konsultan KI itu ada. Bayarannya mahal. Jadi dia akan membantu dari drafting segala macam, daftarkan, kemudian menelusuri segala macam sampai at least ya didampingi lah terus. Ya Pak Iqbal lah udah tahu lah sering mendampingi sebagai konsultan ini. Bayarannya berapa? Mahal ya. Apalagi kalau pakai dolar gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih nih kalau di Kopit ini luar biasa nih Pak Ketut nih. Dimonetisasi ya, ini enaknya di mahasiswa di IPB itu. Banyak sekali ahli-ahli, pakar-pakar. Terima kasih Pak Ketut ya atas ininya. Juga Bu Leli, saya serahkan ke Bu Leli sekalian mungkin ada speech dari departemen sebagai apa itu. Ya, terima kasih banyak Pak Ketut. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Sepertinya dosen-dosen yang lain juga perlu nih Pak Ketut sosialisasi ini. Ke level dosen Pak. Di level dosen. Kami biasanya di Rabuan bersama, memang ke departemen, beberapa departemen ada yang minta khusus. Memang kalau rame-rame kadang-kadang kan begitu ya, keluar masuk lewat. Nanti bisa saja sih kita ini kan. Siap. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa ini lagi ya Pak ya. Yang dosen-dosen isi di Excel ya Pak ya. Siap, nanti biasanya. Terima kasih Pak. Ya,
Ya, terima kasih semua Pak Iqbal, Bu Leli, adik-adik mahasiswa, ya semangat. Nanti jadi Bill Gates atau jadi pengusaha nanti salah satunya, sukses semua. Baik, terima kasih. Izin pamit ya, Pak Bu Leli, Pak Iqbal. Ya, udah. Ya, terima kasih semua. Nah, ditutup Bu ya. Udah ditutup. Pak Iqbal boleh tutup. Kita tutup dengan baca hamdalah mungkin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Bu, Bapak. Minggu depan pertemuan terakhir ya. Pembimbing udah dibagi kan ya? Pembimbing udah dibagi belum? Belum ya? Terus kalian di praktikum sampai mana kuliah itunya? Tugasnya? Dosen pembimbing belum, Pak. Belum. Mungkin nanti sama komdik sekalian kali ya diumumkan. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.